السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib mengajak kepada jamaah sekalian dan diri khatib, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan sesungguhnya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa ini yang hari ini sedang kita kuatkan, ini menjadi bekal yang terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini termasuk di antara sahabat, di antara pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada ajarannya sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah sabar merupakan kunci kesuksesan kita dalam hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu di antara kata yang paling sering diulangi oleh Allah adalah kata-kata sabar, dengan berbagai derivasinya, baik dalam bentuk kata benda, kata kerja, perintah, masdar, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Di dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran, penyusunnya mengatakan bahwa kata-kata sabar lebih dari 100 kali diulang-ulangi oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah sesuatu yang sangat penting, hadirin sekalian.
Karena biasanya kalau ada kata yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, jangankan sampai 100, satu kali saja, ini menunjukkan kata itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena pentingnya sabar inilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi dalam Al-Quran, sehingga bahasan sabar ini banyak sekali disinggung oleh para ulama kita terdahulu. Misalnya kita baca di dalam Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, atau dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, atau dalam kitab Quds Al-Qulub yang ditulis oleh Imam Abu Al-Makki. Para ulama kita menyinggung tentang urgensi sabar, pentingnya sabar dalam kehidupan kita ini. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan sabar ini, hadirin sekalian, bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran, ayat yang terakhir yang tadi khatib bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini merupakan salah satu di antara sekian ayat yang berbicara tentang perintah sabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan bersiap siagalah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran ini, atau ayat yang ke-200, karena Ali Imran jumlahnya 200 ayat, Ibnul Qayyim menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Beliau menjelaskan ada 3 bentuk kesabaran yang wajib harus kita miliki sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini merupakan salah satu di antara 2 kunci suksesnya kehidupan seseorang. Kata Rasulullah, ada 2 kunci kehidupan manusia agar kita sukses hidup dunia dan akhirat. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Rasulullah merasa ajib, merasa heran kepada urusan orang iman, semuanya baik. Idza asabathu sarra, orang beriman itu ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan keuntungan, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa in asabathu darra, ketika orang beriman ini ditimpa musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci yang kedua, sabara, orang yang beriman bersabar atas ujian dan musibah itu. Jadi kunci hidup itu 2, syukur dan sabar, hadirin sekalian. Berganti-gantian saja, kadang nikmat, kadang ujian, kadang susah, kadang senang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita mendapat jabatan, kadang kita diatur. Tapi kalau kita punya 2 kunci ini, sabar dan syukur, insya Allah kondisi takdir apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tinggal mengeluarkan kuncinya, maka tidak ada yang tidak baik untuk kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ibnul Qayyim menafsirkan, menjelaskan, ada 3 bentuk kesabaran yang harus dan wajib kita miliki. Allah perintahnya isbiru, bersabarlah. Lalu ditafsirkan, dijelaskan oleh beliau, yang pertama kesabaran yang wajib dan harus kita miliki adalah as-sabru fi ta'atillah, kesabaran
dalam rangka ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada ibadah kecuali membutuhkan kesabaran, hadirin sekalian. Hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita memiliki kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi, bersih, berangkat, sholat sunnah, kemudian mendengarkan khutbahnya, kemudian sholat. Ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki kesabaran. Makanya kata Allah, orang-orang munafik mereka juga sholat sebagaimana kalian sholat, tapi mereka sholatnya malas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik yang secara zahirnya mengaku beriman kepada Allah, sholat sebagaimana kalian orang yang beriman, kusala, kata Allah, sholatnya malas-malesan, ingin cepat-cepat, nggak betah dalam masjid, dia hanya ingin menampakkan saja. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, hadirin sekalian. Ketika iman kita benar kepada Allah, kita pasti akan menyintai rumah Allah, masjid ini. Ketika kita benar kepada Allah, maka kita akan sabar dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kata Ibnul Qayyim, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah adalah wajib, kita harus punya. Begitu pula ibadah-ibadah lain, hadirin sekalian. As-saum, ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, ataupun puasa-puasa sunnah lainnya, tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita memiliki kesabaran. Ibadah haji, ibadah umroh, ya, menuntut ilmu, ikut pengajian, mendidik anak, mendidik istri, semuanya tidak ada kecuali kita membutuhkan kesabaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, as-sabru fi ta'atillah. Kesabaran dalam taat kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Kesabaran yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Kalau tadi fi, yang kadang an. As-sabru an maksiatillah. Kesabaran dalam rangka menjauhi segala maksiat kepada Allah. Dia ternyata butuh kesabaran juga. Karena seluruh panca indera kita yang ada di dalam tubuh kita ini, hadirin sekalian, berpotensi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mata, dia bisa berpotensi maksiat kepada Allah. Ketika mata kita ini kita peruntukkan untuk melihat hal-hal yang haram, yang tidak dibolehkan dalam ajaran kita. Telinga kita bisa mendengarkan sesuatu untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat dari ulama kita, pengajian dan sebagainya. Tapi telinga kita juga bisa berpotensi maksiat kepada Allah ketika kita mendengarkan sesuatu yang bisa kita melupakan kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa melalaikan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tangan seluruhnya, kaki juga sama, punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Nah, menahan seluruh panca indera ini untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, sabar untuk tidak melakukannya, itu merupakan kesabaran yang wajib, hadirin sekalian. Nah, ini yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk menahan, untuk tidak melakukan berbagai potensi kemaksiatan yang mungkin bisa kita lakukan dari seluruh panca indera dan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian kita punya kekuatan itu, sehingga kita sabar dalam beribadah kepada Allah, tapi juga kita sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Ibnu Qayyim menjelaskan isbiru yang ketiga, beliau katakan adalah as-sabru anil masaibi wal azan.
Seorang yang beriman kepada Allah harus memiliki kesabaran. Yang ketiga, anil masaibi wal azab, dari segala bentuk ujian-ujian dan cacian. Karena hakikat dalam hidup ini, hadirin sekalian, manusia yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin tinggi tingkat keimanan kita kepada Allah, semakin kita memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam, maka dalam waktu yang bersamaan semakin tinggi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah man asyaddun nasa balaan ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujiannya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan, manusia yang paling besar ujian adalah al-anbiya, para nabi yang pertama. Kenapa nabi? Karena nabi adalah orang yang paling tinggi imanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nabi menjawab, summal amsalu fal amsal, berarti kemudian setelah orang di bawahnya, para sahabat, tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa komitmen memegang nilai-nilai Islam, itulah yang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, ketika hari ini ujian datang kepada kita dengan berbagai variasinya, karena masing-masing kita akan diuji berbeda-beda oleh Allah. Ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan ilmunya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, bahkan ada yang diuji dengan sakit yang mungkin panjang dan lama. Maka di sanalah kunci kesabaran harus kuat kita miliki, insya Allah. Karena memang hakikat hidup dunia ini adalah ujian. Ad-dunya darul bala, dunia ini adalah ujian, hadirin sekalian. Wal akhiratu darul jaza, balasan yang sempurna nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang sempurna, yang detil, yang tidak akan pernah salah nanti insya Allah di akhirat kelak, di saat pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lihat yang salah mungkin saja bisa dibenarkan, yang benar hari ini mungkin saja bisa disalahkan, karena pengadilan manusia itu lemah. Tapi pengadilan Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita memiliki kesabaran, maka insya Allah hadirin sekalian, kita sedang meniti sebuah kesuksesan dalam hidup kita. Kita sedang menggapai sebuah kebahagiaan, dan insya Allah kebahagiaan ini sesuai dengan janji Allah, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita yang hadir pada siang hari ini senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ujian pasti akan datang sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, tidak akan membebani seseorang yang beriman kepada Allah kecuali dalam batas kadar kemampuan dia untuk mengatasinya. Jadi kalau ini ada yang sakit, hari ini ada yang bangkrut usahanya, kalau hari ini ada yang sangat pelik, insya Allah sabar dan cari solusinya, kita pasti akan bisa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sekadar batas kemampuan kita untuk bisa mencari solusinya. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga keimanan iman Islam kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل كل سائر أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والصيوعين ومن على ساكلتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.